炎よ、生まれよ。Berlatar di sebuah akademi sihir di Garden, sihir adalah hal mutlak paling dihargai di akademi itu. Lalu, gimana caranya siswa yang gak punya talenta sihir untuk bisa bertahan di sana? Mengandalkan kekuatan dan mengalahkan monster di dungeon adalah jawabannya. Scene kemudian berpindah saat pelajaran sihir di kelas. Pak Edward nampak menyetujui pemaparan siswa yang menjelaskan berbagai bahan baku yang bisa digunakan sebagai katalis sempurna untuk api. Dia pun menunjuk seseorang untuk mempraktekkan apa yang barusan dijelaskan. Dia bernama Will, salah seorang siswa Akademi Sihir Angkatan 6 yang nampak kaget karena sedang berkonsentrasi menulis. Pak Guru memintanya untuk segera merealisasikan sihir kecil yang cukup dengan mengendalikan apinya saja. Tapi Will nampak kesulitan dan hasilnya malah jadi bahan tertawaan. Hono yo, umare yo. Mata ka. Pak Edward kelihatan kecewa pada Will. Bisa-bisanya siswa akademi prestisius nggak bisa ngendaliin sihir paling dasar seperti ini. Lalu, Hono yo, shitagae. meski Pak Guru nggak suka, entah bermaksud mengejek atau apa, Sion sengaja membantunya menyalakan api. Shokun-ra mo ima mita tori. Dia kembali menegaskan jika talenta sihir amat dihargai. Sihir adalah otoritas, sumber kekuatan, dan sihir adalah segalanya di dunia ini. Pokoknya, sihir adalah pahlawan. Bagi siswa nol besar tanpa talenta sihir yang hanya bermodalkan pengetahuan, nggak selayaknya mengenyam pendidikan di akademi prestis ini. Dan sebaiknya segera pergi dari tempat ini. Saat jam istirahat, Sion terus membuli Will yang pasti akan pergi ke dungeon demi mendapatkan kredit. Untung aja Colette, sang siswi teladan ini segera datang menyelamatkannya. Dia nggak rela jika sahabatnya terus-terusan diganggu mereka. Sambil tertawa jahat, Sion mengingatkan jika baik dan giat aja nggak cukup untuk jadi penyihir hebat, apalagi menjadi magia vendor. Dia pun meminta agar Will mendengarkan omongan Pak Edward untuk keluar dari akademi saja. Saat di jalan, Colette meminta agar omongan mereka nggak diambil hati oleh Will. Will sendiri nggak mau ambil pusing dengan omongan orang lain. Dia malah merasa beruntung karena cewek seimut dan sebaik Colette amat perhatian padanya. Mendengar pujian itu, tentu aja Colette langsung meleleh hatinya. いいんだよ、これと。ラッキーかなって。取り乱してしまった。いいから、本当のことを言ったまでで、悪気とか言わなくて。 Langit cerah jadi topik selanjutnya yang dibahas. Pemandangan indah ini nggak terlepas dari penyihir terkuat Magia Vendor. Jadi ceritanya, dahulu kala karena tertekan ancaman dari penjajah angkasa, orang-orang terjebak dalam kegelapan tanpa mengenal keberadaan langit. Lalu 5 penyihir bangkit untuk menghalau mereka dan menciptakan penghalang besar di langit hingga kedamaian pun tercipta. Sosok merekalah yang diidamkan semua orang saat ini. Will meyakini jika mereka juga sedang memperhatikan penduduk bumi dari balik jendela puncak dunia. Itu karena Elfaria, teman semasa kecilnya yang mereka dulu sama-sama berjanji untuk bisa menjadi magia vendor. Tapi apa daya, Will yang hanya nol besar dalam hal sihir nggak mampu mengejar prestasi Elfaria yang telah menjadi anggota magia vendor termuda. Untuk itu, Will akan berjuang mati-matian agar bisa berdiri di sampingnya suatu saat nanti. 月と太陽。てっぺんの窓辺で。 Sesaat kemudian, Pak Wagner, profesor akademi sihir ini, nampak marah karena Will nekat pergi ke dungeon strata 7 sendirian. Namun, dia akhirnya bangga karena Will berhasil mengalahkan Evil Guard dan berhak mendapatkan kredit lagi. Dia kembali berpesan pada Will yang ingin menjadi magia vendor. Untuk naik ke atas sana, dia harus naik tingkat ke institut tinggi. Dia butuh segudang kredit dari ujian tertulis, realisasi sihir, dan praksis.
Jika tanpa sihir, mustahil dia bisa dapat kredit dari realisasi sihir. Maka dari itu, Will memilih untuk fokus ke praksis dengan cara mengalahkan monster sebanyak-banyaknya. Tapi cara itu dianggap nggak masuk akal oleh Pak Wagner. Jangankan jadi Magia Vendor, lulus dari akademi ini aja, Pak Wagner nggak yakin pada Will. Apalagi kredit di ujian terakhirnya juga kurang. Untuk itu, Will harus dapat 4 kredit minggu ini. Karena waktu tersisa 2 hari, Will segera mencari-cari monster dengan kredit 4 di buku catatannya. Beruntung, Pak Wagner ngasih tahu jika Baskerville muncul di strata 6 dan kemungkinan besar belum ada yang mengalahkan. Dan dari balik pintu, Sion ternyata menguping percakapan mereka. Dia berniat mengalahkan monster itu demi menyingkirkan Will dari akademi. Malam pun tiba. Will segera mendatangi lokasi. Berbekal pengalamannya dulu dan dibantu Kiki, si hewan peliharaannya, dia pede bisa mengalahkan monster itu. Saat yang bersamaan, Sion datang dengan gerombolannya, bermaksud untuk mengalahkan monster itu duluan, agar Will nggak dapat kredit dan akhirnya dikeluarkan dari akademi. Tapi salah satu rekannya ini nampak ragu dengan kapasitas mereka, yang tentunya ngebuat Sion nggak terima. Sambil terus menggerutu, dia mengingatkan rekannya, tapi tiba-tiba mendengar jeritan itu, Will yang sedang istirahat berusaha secepat mungkin menuju sumber suara. Dia kaget karena yang muncul adalah sosok Evil Sentinel yang kreditnya mencapai 10 dan gak seharusnya ada di strata ini. Melihat Sion yang kesusahan, dia berusaha untuk menolongnya. Tapi jika diingat-ingat saat Sion selalu membulinya, Will berusaha mengabaikannya. Tapi ingatan tentang Elvaria yang menyebutkan jika Will adalah orang yang paling baik dan pemberani pun membuat semangatnya kembali muncul. Ditambah motivasi untuk bisa berdiri di sampingnya dan menjadi orang yang lebih layak untuknya, Will harus tetap tajam sebagai pedang dari Elva. Di akademi, Pak Edward panik karena mendapati Sion masuk ke dungeon tanpa izin. Dia segera memerintahkan Wagner untuk melacak keberadaan Sion yang berada di strata 6. Mendengar itu, Wagner memintanya untuk tetap tenang karena Will juga berada di sana. Dan yang terjadi di lokasi melihat cara bertarungnya, Sion gak percaya jika itu adalah Will yang dia anggap gagal. Begitupun Pak Edward yang juga gak percaya. Wagner menjelaskan jika Will layaknya kerikil yang salah tempat. Dia punya kekuatan super penyihir, ketangguhan dwarf, observasi super yang bisa mengingat pola gerakan lawan dalam sekali lihat. Meski nggak bisa sihir, tapi dialah satu-satunya pendekar di dunia sihir ini yang punya kemampuan berpedang yang menandingi kilat. Dia segera menghampiri Sion. Di akademi, Edward juga sama nggak percayanya melihat kejadian barusan. Tengkorak monster ini segera ditukarkan dengan 10 kredit dari Profesor Wagner. Itulah sepenggal kisah pemuda yang berhasil memutarbalikkan dunia. Kisah bertemunya pedang dan tongkat sihir Wistoria. Itu dia Cis rekapan kali ini.
Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.